Halo semuanya, welcome back di My Tech Audio. Kembali lagi bersama dengan saya Ivan. Dan di video kali ini, saya akan bahas TWS versi upgrade dari Irfan R2 yang saya review sekitar awal tahun 2024 ini teman-teman. Kalian bisa cek video reviewnya ya. Dimana sekarang versi upgrade-nya ini mendapat tambahan fitur ANC. Namanya berubah sedikit menjadi Irfan R2 MC. Yang jujur sampai saat ini saya masih belum tahu ya bakal dijual di harga berapa TWS 1 ini ketika masuk ke Indonesia nantinya. Per awal November 2024 ini, saya masih belum menemukan TWS ini dijual di online marketplace yang ada di Indonesia. Kalau Irfan R2 dijual di harga Rp489.000, sedangkan R Pro 4 di harga 900 ribuan, prediksi saya sih R2NC ini bakal dibanderol di harga 600 sampai 700 ribuan teman-teman. Di tengah-tengah lah antara harganya Irfan R2 biasa dengan Irfan R Pro 4. Nanti update harga terbarunya bakal saya share di link yang ada di deskripsi video ini. Dan setelah saya nyobain Irfan R2NC ini selama kurang lebih 1,5 bulan terakhir, saya berkesimpulan TWS ini adalah sebuah Irfan R Pro 4 tapi versi light-nya. Buat kalian yang merasa harga dari Irfan R Pro 4 masih di luar budget kalian, cobain aja Irfan R2NC ini. Dia mempertahankan fitur-fitur penting yang esensial dari sebuah Irfan R Pro 4 dan dibanderol di harga yang lebih murah. Isi box pembeliannya standar aja. Kita bakal dikasih kertas panduan, kabel USB-C ke USB-A, kartu garansi, dan tentu unit TWS-nya sendiri di sini. Desain charging case dari plastiknya di sini mirip Irfan R2, oval, pipih, dan lebih kecil dari charging case-nya R Pro 4. Dan sama seperti Irfan R Pro 4. Case-nya Irfan R2 ini sudah mendukung wireless charging teman-teman. Di belakang ada port USB-C, di depan ada satu titik LED indikator baterai, warna hijau berarti baterai masih banyak, kuning berarti sedang, merah berarti low battery. Untuk warna dari TWS ini masih menggunakan dua tone, silver dan hitam, seperti halnya Irfan R2 maupun R Pro 4. Hanya aja khusus dibandingin sama Irfan R Pro 4, saya masih merasa desainnya R Pro 4 sedikit lebih premium rasanya. Juga masih ada indikator LED TWS dan area sensor sentuh dengan tulisan Irfan di bagian stemnya. Fungsi sensor sentuhnya tentu saja bisa diatur di aplikasi Irfan ini teman-teman. Sedikit yang membedakan dengan touch sensornya R Pro 4, dengan R2NC ini kita juga bisa masukin Wind Noise Cancellation di pengaturan noise control, menggantikan salah satu dari ANC, ambient sound, atau normal. Tetap hanya 3 aja yang bisa dipilih di sini. Sedangkan di pengaturannya Irfan R Pro 4, pilihan ganti-ganti mode noise controlnya nggak ada opsi untuk wind noise reduction. Kalau mau aktifin penangkal angin, masih harus diatur manual di aplikasinya teman-teman. Ya, di tampilan utama aplikasinya Irfan R2NC ini, kita bisa cek info standar seperti kodek yang digunakan, level baterai TWS dan charging case. Lalu kita juga bisa ubah-ubah mode ambient sound, wind noise cancellation, atau ANC secara manual. Ear A Adaptive ANC ini akan ngebikin kekuatan ANC TWS ini menyesuaikan dengan bentuk kanal telinga kita. Tapi di kenyataannya daripada pakai fitur Adaptive ANC seperti ini, saya tetap paling suka kualitas ANC di pengaturan yang noise cancelling biasa teman-teman. Karena disitulah ANC-nya berasa paling kedap. Untuk kualitas ANC-nya sekarang, in general, di level paling kedapnya, saya merasa ANC di Irfan R2NC ini minimal sudah sekedap ANC di Irfan R Pro 4, abangnya, yang harganya lebih mahal. Untuk ngeredam suara mesin mobil atau mesin pesawat, low frequency noise gitu, rumbling suara mesin, ANC dari Irfan R2NC ini udah mantap. Dan bahkan untuk mengurangi intensitas suara orang-orang ngobrol, noise orang ngobrol di sekitar saya ngerasa ANC di Irfan R2NC ini sedikit lebih efektif daripada ANC di Irfan R Pro 4. Flagship-nya. Menarik bukan? Jujur saya nggak tahu ya, apakah ini memang karena ANC-nya sedikit lebih oke atau lebih advance, atau mungkin karena passive noise isolation di R2NC ini di telinga saya lebih kedap daripada passive noise isolation di R Pro 4 ketika saya pakai. Tapi di persepsi saya, ANC di Irfan R2NC sedikit lebih kedap untuk mengurangin suara mid-range teman-teman daripada ANC-nya Irfan R Pro 4. Tapi sayangnya ada sedikit trade-off yang harus dibayar. Karena dengan ANC-nya Irfan R2NC ini, saya masih merasa lebih ada sensasi tekanan udara kabin pesawat
dibandingkan ANC-nya Irfan Air Pro 4 yang di sini memang lebih nyaman. Saya nggak ngerasa ada tekanan udara kabin pesawat gitu teman-teman. Jadi saya rasa untuk pemakaian berjam-jam, pemakaian dalam jangka waktu lama, ANC di Irfan Air Pro 4 flagshipnya bakal lebih nyaman daripada ANC di Irfan R2NC. Terutama buat kalian yang telinganya cukup sensitif sama tekanan udara kabin pesawat, teman-teman. Lalu ambient sound-nya R2NC juga sama oke-nya dengan Irfan Air Pro 4. Yang mana untuk kelas harganya 900 ribuan, ambient sound di Irfan Air Pro 4 menurut saya sudah usable sekali. Bisa banget saya pakai buat ngobrol dengan orang-orang sekitar saya dalam keadaan ngeplay musik di volume rendah. Dan sekarang bayangin aja, kualitas ambient sound yang sama juga disematin di Irfan R2NC ini yang harganya lebih murah. Cuma tentu ya nggak ada fitur opsi-opsi mode ANC atau ambient sound selengkap yang ada di aplikasinya R Pro 4 ya. Lagi, R2NC ini mengambil fitur-fitur yang penting-penting aja dari R Pro 4. Lalu di aplikasinya R2NC ini ada Theater Mode, fitur yang tidak ada di aplikasinya Irfan Air Pro 4. Dan kata Irfan, bisa ngebikin soundstage jadi lebih luas. Waktu saya aktifin fitur ini di aplikasinya, volume audionya mendadak jadi lebih kencang, sekitar 10 atau 20% gitu teman-teman. Jadi lucunya, beberapa kali ketika saya aktifin Theater Mode ini, saya agak terkejut dan harus turunin volumenya sekitar 1 atau 2 step. Lalu di mode ini, saya rasa ilusi soundstage yang saya dapatkan jadi berasa agak lebih 3D. Vokal jadi berasa lebih maju, bass juga lebih ngebok, punch-nya ini, thumping-nya ini lebih berasa, lalu depth dan layering instrumen dari depan ke belakang juga berasa lebih ngebuka. Hanya aja, secara lebar soundstage-nya di sini saya nggak merasakan perubahan yang signifikan. Nggak begitu bertambah menurut saya, secara lebar kiri kanan teman-teman, dari soundstage-nya. Untungnya, dengan mode theater ini, timbre audio, khususnya timbre vokal, masih terjaga normal. Nggak jadi aneh seperti di efek spatial audio kebanyakan TWS lainnya. By the way, ketika Theater Mode diaktifkan, kita nggak bisa setting EQ ya teman-teman. Fitur-fitur lain masih sama seperti di Air Pro 4. Ada setting berbagai EQ preset, EQ custom, dan EQ buatan Irfan dengan tes pendengaran terlebih dahulu di berbagai frekuensi. Ada setting bahasa voice prompt, fitur find headphones kalau TWS-nya lupa taruh di mana. Ada multi-point alias dual device connection untuk connect kedua perangkat di saat bersamaan. Lalu bisa aktifin kodek LDAC meskipun tidak direkomendasikan diaktifkan berbarengan dengan multi-point kalau mau sinyal LDAC-nya terjaga stabil. Koneksi LDAC di TWS ini cukup stabil, bahkan di tempat yang cukup ramai sekalipun teman-teman. Hanya aja, kalau dalam keadaan saya taruh HP saya di kantong celana saya yang kadang agak ketat ya, lalu saya bawa jogging sambil memakai TWS ini via koneksi LDAC. Di kondisi inilah koneksi LDAC-nya mulai nggak stabil. Beberapa kali putus nyambung teman-teman. Dan saya pun terpaksa harus pindah ke mode stable connection first. Lalu game mode-nya di sini nice to have aja menurut saya. Karena tanpa game mode pun lip sync delay maupun touch delay dari TWS ini sudah cukup minim. Untuk ketahanan baterainya, Irfan R2NC ini diklaim oleh Irfan bisa kasih playtime music selama 6 jam nonstop dengan ANC on dan 9 jam nonstop dengan ANC off. Tapi saya nggak tahu di sini teman-teman apakah ini dengan kodek LDAC aktif atau tidak, karena LDAC biasanya menguras baterai. Waktu saya tes dengan LDAC aktif dan ANC on, Irfan R2NC saya bisa bertahan mainin musik selama 6 jam 36 menit di volume 50%. Jadi hasil tesnya di sini masih sesuai dengan klaim dari Irfan. IP rating standar aja di IPX5, yang berarti sudah tahan cipratan air dan aliran air tekanan rendah. Lalu teknologi Bluetooth yang disematin di sini udah versi 5,3, tapi belum support Bluetooth LE teman-teman, ataupun Google Fast Pair. Kalau gitu sekarang kita langsung aja pergi keluar teman-teman, kita tes kemampuan call dari Irfan R2NC ini. Yuk.
Oke teman-teman, tes 123, tes 123. Kembali di call test untuk TWS. Dan kali ini TWS yang kita tes kemampuan call-nya adalah Irfan R2NC. Saat ini saya berada di tempat saya biasa melakukan call test untuk TWS maupun headphones. Saat ini saya berada di balkon suatu restoran yang cukup ramai. Ada banyak mobil lalu lalang di sebelah kanan saya. Dan di sekitar saya juga ada orang-orang ngobrol teman-teman. Saat ini kondisi juga sedang hujan ya. Saya nggak tahu apakah suaranya masuk ke TWS juga atau enggak. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Irfan R2NC ini teman-teman. Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba berpindah ya. Kita bandingin sama abangnya, flagshipnya. Irfan R Pro 4. Yuk. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berpindah memakai TWS Irfan R Pro 4. Cek 123, cek 123. Saat ini saya masih berada di kondisi tempat dan situasi yang sama dengan beberapa menit lalu ketika menggunakan Irfan R2NC. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Irfan. Gimana menurut kalian? Call quality dari Irfan R2NC tadi kalau dibandingin sama abangnya ini, flagshipnya, Irfan R Pro 4. Cek 123, cek 123. Kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, sekarang mari kita bahas audio. Dan sepertinya nggak banyak yang bisa saya omongkan dari Irfan R2NC ini soal audionya. Kenapa? Karena saya udah bahas audionya Irfan R Pro 4, lalu Irfan R2 dulu. Secara power dan karakter tuningannya, R2NC ini mirip-mirip sama Irfan R2 maupun R Pro 4 kok. Untuk urusan power, saya nggak pernah merasa TWS ini kekurangan. Secara volume 50-60% merupakan listening volume yang cukup nyaman buat saya ketika memakai TWS ini teman-teman. Baik di Spotify maupun Apple Music. Bahkan kalau saya aktifkan theater mode-nya, saya sering turunin ke volume 40%. Untuk karakter audionya, di sini saya rasa masih termasuk ke arah balance dengan sentuhan warm di area mid-range-nya. Pun demikian treble-nya di sini cukup smooth, cenderung agak roll off di area upper treble-nya. Tapi jangan khawatir, detail dari suara snare, cymbal masih tetap terjaga di sini. Untuk bass ini tipikal Irfan lah, tebal, gebok, ada kesan empuk, bukan bass yang kering sama sekali. Dan kalau dirasa porsi bassnya masih kegedean, kalian bisa pindah ke EQ preset natural, atau kalau mau atur midrange-nya supaya lebih clear dan treble-nya lebih extend dan tajam, kita bisa juga utak-atik multiband EQ custom-nya. Secara persepsi soundstage-nya yang saya dapatkan dari TWS ini, di sini soundstage-nya bukan tipikal soundstage yang mentingin lebar dari kiri ke kanan. Untuk lebarnya di sini cukupan aja. Dia nggak berasa sempit, tapi juga nggak berasa yang luas atau airy, lega banget gitu, seperti presentasi soundstage-nya OnePlus Buds 3, yang di sini lebih lega teman-teman. Tapi untuk R2NC ini, secara depth-nya, pemisahan instrumen dari depan ke belakang, layering-nya di sini dari depan ke belakang, cukup berasa. Apalagi kalau mode teaternya diaktifkan. Pemisahan, penataan, layering instrumennya semakin berasa lagi. Kalau dibandingin sama Irfan R Pro 4, karakter audionya masih mirip-mirip. Paling kalau ada perbedaan minor, saya merasa treble di R Pro 4 masih sedikit lebih extend, sedikit lebih ngecering dibandingkan treble-nya R2NC. Tapi lagi, karakter audio keduanya bisa kalian kulik-kulik otak-atik sendiri via multiband EQ yang disediakan di aplikasinya teman-teman. Dan kesimpulan saya soal Irfan R2NC ini, seperti yang saya bilang di awal tadi, TWS ini adalah versi lebih ringkas, lebih murah dari Irfan R Pro 4. Tentu jangan salah, dengan harga yang lebih mahal, R Pro 4 agak lebih komplit secara fiturnya karena ada kodek aptX lossless, in-ear detection atau auto play pause wear detection, ada LE audio, dan juga ada Auracast. Tapi pertanyaannya, seberapa penting sih fitur-fitur tersebut? Seberapa sering kita menggunakan fitur-fitur tersebut? Saya rasa selain in-ear detection, fitur-fitur lain yang ada di R Pro 4 yang nggak dipunyai oleh R2NC ini nggak akan begitu saya rindukan ketika menggunakan Irfan R2NC. Dan buat kita yang nggak begitu butuh fitur-fitur yang ada di R Pro 4 tadi dan mau kualitas audio yang mirip-mirip dan hanya butuh
fitur-fitur yang esensial aja, seperti ANC yang cukup kedap, transparency mode atau ambient sound yang cukup solid, EQ custom di aplikasi, multi-point, dan kodek kualitas tinggi seperti LDAC, Earfun R2NC ini is the way to go kalau kalian mau berhemat teman-teman. Saya bisa berikan rekomendasi 100% untuk TWS-1 ini, dengan catatan harganya minimal 100.000 lebih murah dari Earfun R Pro 4 kalau nanti dijual di Indonesia. TWS ini juga saya rasa upgrade yang cukup oke dari Earfun R2 versi standar. Kalau gitu sekian dulu teman-teman untuk review kali ini. Thank you udah nonton videonya sampai detik ini dan kita bertemu di video berikutnya. See you, bye guys.